Baik, kita akan tes mesin GNH710 ini. Ya, kita masukkan uangnya, ternyata error 32. Artinya rotor tidak mau berputar. Baik, kita akan bongkar mesinnya, mesin Glory GNH710 ini ya. Ini bagian bodi belakang ada baut 4 di bagian atas, kita buka semuanya. Usahakan pakai obeng yang panjang ya. Dan juga obengnya kalau bisa yang ada magnetnya biar bautnya bisa nempel, nggak jatuh-jatuh. Oke, udah kebuka semua. Baut cover bagian atas Glory GNH710. Kemudian ini kita lanjut buka baut bagian bawah, cover bawah penutup mesin kompresornya, vakum pumpnya. Ada 4 baut juga yang harus kita buka. Sudah, kita lepas semua covernya. Kemudian di samping sisi kanan kiri itu sebenarnya ada baut 4 juga ya. Cuman di sini karena sudah pernah dibongkar, jadi cuman ada 2 saja bautnya. Kita cabut konektor displaynya. Habis itu kita lepas cover bagian depannya seperti itu. Nah, ini bagian belakangnya ya. Nah, ini bagian depannya setelah dibongkar covernya. Kita putar motor klempernya untuk membuka ini, apa namanya, holder bagian penaruh uangnya ini. Kita buka ada 4 baut juga yang mengunci cover bagian atas ini ya. Kita akan bongkar beberapa bagian, kita akan bersihkan karena mesinnya ini sangat kotor banget. Udah sangat kotor banget lagi. Oke, setelah itu kita buka baut klempernya pakai kunci 8 ya. Kita kendorin dulu pakai kunci 8. Habis itu kalau udah kendor kita buka pakai obeng. Obeng plus ya. Nah, kita angkat. Ini namanya klemper ya. Sudah. Nah, tadi udah kebuka 3 baut, sekarang masih ada baut lagi di bagian belakang. Ya. Nah, ini makanya saya sarankan pakai obeng yang panjang karena supaya memudahkan teman-teman kalau mau bongkar mesin seperti ini biar gampang jangkau bautnya yang di dalam. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini kelihatan debunya ya. Nah, rotornya nggak bisa gerak sama sekali. Ini yang menyebabkan muncul kode error 32. Error 32 di mesin hitung uang Glory GNH710. Oke, sudah kebuka beberapa bagian, kita akan buka juga bagian rotornya. Nah, ini motornya motornya masih oke, cuman karena rotornya ini ya, rotornya macet, jadi nggak bisa gerak sama sekali. Nah, buka ada 3 baut di bagian rotor. Ya. Ini untuk memastikan apakah ada karet nyangkut apa nggak di sela-sela ini. Biasanya error 32 itu macet karena yang pertama
debunya ngumpul di bagian blok rotornya. Yang kedua, kemungkinan ada karet yang nyangkut nyelimpet, apa bahasa nyelimpet itu, nyelip di sela-sela rongga rotornya yang menahan. Jadi spindle rotornya nggak bisa mutar. Tapi ini kelihatannya aman, nggak ada karet nyangkut di dalamnya. Nah, udah mulai bisa gerak ya. Tetap kita akan bongkar. Mohon maaf ini ya. eh Video ini tidak memperlihatkan dengan jelas bagian baut mana saja, tapi saya yakin teman-teman tahu untuk membuka rotornya ini ada 3 baut ya. Perhatikan arah baut, arah obengnya saja ya, teman-teman. Nah, jadi ada 3 baut yang harus teman-teman buka untuk membongkar atau membuka, mengangkat rotor tabelnya. Makanya ini saya sarankan, ini kebetulan pakai obeng yang magnetnya sudah lemah, jadi agak susah nyari bautnya ya. Saya sarankan teman-teman kalau bongkar mesin GNH 710 ini pakai obeng yang panjang, ada magnetnya yang kuat lah ya. Oke. Nah, itu kita itu lagi buka baut bagian belakang ya. Baut ketiga di bagian rotornya yang dibuka. Oke, harus hati-hati karena di bagian samping rotor itu ada sensornya ya, sensor apa? Sensor countingnya. Itu terbuat dari plastik, jadi hati-hati harus harus hati-hati supaya nggak lecet atau pecah sensornya karena rawan sekali ya. Nah, ini kita lepas dulu teman-teman. Ada rotor itu ada nyambung selangnya ke bagian pam bawah. Kita lepas dulu selang yang nyambung ke pam bawahnya, kita copot supaya bisa ngangkat rotornya ini. Nah, jangan lupa belnya. Ini kita lepas ke atas. Nah, udah lepas ya belnya. Bel rotornya kita lepas dulu. Terus ini kita lepas juga selang, apa namanya, selang PRS-nya yang nyambung ke rotornya ya. Kita buka juga baut sensornya, kita lepas untuk menghindari supaya sensornya ini nggak kena cacat. Kalau teman-teman ada ngelepas kabel, perhatikan dulu ya, kalau bisa sebelum ngelepas kabel, kalau Anda baru pertama kali buka mesin apapun itu, foto dulu ya, supaya nanti ingat tempat tempat kabelnya, tempat konektornya itu di bagian mana saja, biar nggak salah masukin. Kalau salah masukin, salah nyolokin, konektornya bahaya ya, bisa konslet nanti, rusak mainboardnya. Oke, hati-hati dengan kabel ya. Sekali lagi hati-hati dengan kabel ya.
Nah, sudah terlepas ya rotornya. Nah, ini selang yang saya maksud. Ini namanya rotor ya. Kita bersihkan semua debu-debu yang nempel di mesin itu pakai kuas. Setelah ini akan kita semprot pakai blower ya. Jadi untuk bersihkan mesin ini Anda butuh, teman-teman butuh kuas. Lihat debunya ya, banyak ngumpul di situ ya. Ya, di sela-sela banyak sekali ya. Kita gosok pakai kuas atau kuas lah ya, supaya nggak nempel debu-debunya. Habis itu kita semprot dengan menggunakan blower. Oke, karena debu ini eh, faktor terbesar yang membuat penyebab terbesar yang membuat mesin hitung uang itu bermasalah dari debu ya. Debu itu dari mana? Dari uang. Uang yang dihitung ke mesin itu eh, banyak debunya, debu halus ya. Yang kedua dari debu ruangan. Ya, tapi yang paling banyak itu debu uang ya. Karena apalagi mesin ini adalah mesin hitung uang jenis vakum yang menggunakan kinerja sistem tekanan angin. Jadi ada yang niup, ada yang nyedot. Nah, ini yang teman-teman lihat adalah bagian pumpnya. Di bagian filter penyedotnya ini penuh dengan debu tadi ya. Ini bagian vakum pumpnya. Bagian penting yang harus kita bersihkan juga, yang harus teman-teman bersihkan di bagian filter penyedotnya karena pasti banyak debu numpuk di situ. Kalau debu numpuk di situ, tekanan angin saat nyedot uangnya itu pasti berkurang sehingga mengakibatkan eh, kemampuan untuk menghitungnya kurang akurat. Jadi kadang-kadang belum sampai berhenti selesai dia udah berhenti duluan mesinnya. Katakanlah teman-teman menghitung uang 100 lembar tapi di tengah-tengah sebelum sampai 100 lembar dia udah berhenti. Nah, itu salah satunya disebabkan karena filter elemennya di bagian vakum pumpnya penyedotnya itu penuh dengan debu atau tersumbat. Salah satunya. Nah, kita bersihkan dulu pakai blower seperti ini. Nah, hati-hati kalau misalnya ada banyak strapless ya, karena sering dijumpai eh, di dalam mesin bagian mesin itu pernah banyak sekali strapless. Ya, itu akan bahaya ke bagian power supply-nya atau bagian mainboard-nya kalau nyangkut di sana bisa konslet ya. Nah, ini rotor bloknya kita bongkar. Di bagian inilah ini ada rumusnya ya. Saat memasang nanti ini ada rumus yang harus diketahui kalau mau bongkar pasang bagian rotornya karena ada hitungannya ya. Nah, ini ada 5 gear. Lihat ya, ini kotorannya. Ada 5 pinion gear ya. Di masing-masing gear itu ada hitungannya. Dari 1 sampai 5 itu ada hitungannya masing-masing. Di bagian sinilah kalau misalnya teman-teman menjumpai problem di mesin Glory GNH 710
Error 32 rotornya macet, maka harus bongkar bagian rotornya. Kemungkinan ada kotoran nyangkut, karet nyangkut, atau spindle-nya itu ada yang aus, cacat, sehingga seret jalannya, atau bearingnya macet. Nah, seperti itu. Ini harus dicek satu persatu. Nah, kebetulan ini masih oke semua, jadi perlu dibersihkan saja. Bagian rotor table-nya juga. Nah, itu. Saya bersihkan pakai sikat gigi yang sudah jelek ya. Yang sudah nggak kepake untuk gosok gigi. Ya. Kita bersihkan semua. Banyak banget ya debunya nempel seperti itu. Berkerak. Terus kita semprot pakai blower. Jangan lupa simpan baik-baik setelah bongkar apapun. Setelah teman-teman bongkar bagian apapun itu, pastikan teman-teman menyimpan perbagiannya dengan baik. Jangan sampai ketukar-tukar. Kalau misalnya teman-teman khawatir lupa, bisa foto dulu ya. Posisi sebelum bongkar seperti apa, difoto. Nah, nanti kemudian pas teman-teman mau pasang, itu lihat fotonya yang diambil tadi untuk memasangnya sebagai panduan pasang ya. Supaya meminimalisir kesalahan saat mengembalikan bagian-bagian yang sudah dibongkar tadi. Pastikan benar-benar bersih karena di bagian ini salah satu bagian vital di Glory GNH710 untuk eh, melakukan operasi penghitungan uang. Ini semuanya masih dalam kondisi bagus, pinion gearnya bagus, spindle itu bagian yang ada 5. Ada 5 apa namanya? 5 batang. Itu namanya spindle. Mohon maaf, bukan spindle, suction head ya. Nah, kelima batang itu namanya suction head. Bagian yang menyedot uang ya. Nyedot uang plus kotoran uang disedot sama dia. Jadi sehingga ngumpul di bagian filter vakum pumpnya tadi. Pastikan semuanya sudah bersih. Ini satu nih Pak, satu harus sama. Itu namanya rotor table ya, yang dipegang. 13 5 gear ini namanya pinion gear. ini. Sudah ada tandanya di situ. Oke. Di sini saya tidak menjelaskan hitungannya karena itu mungkin akan saya buatkan video terpisah ya khusus membahas video atau hitungan dari rotor blok mesin GNH710. Nah, semuanya sudah bersih ya. Ini
enggak dibongkar lagi. Oke. Tadi ada yang geser, Pak, ya. Yang geser. Setelah selesai kita coba, ternyata berhasil. Jadi memang rotornya bermasalah, ada sedikit macet tadi ya, nggak terlalu parah. Tapi yang pasti teman-teman sudah tahu bahwa kerusakan error 32 di mesin hitung uang Glory GNH 710 itu disebabkan karena rotornya macet. Nah, penyebab macetnya itu harus teman-teman cari tahu apakah ada karet yang nyangkut ataukah shock sedetnya sudah aus atau ada material lain yang membuat rotornya itu macet. Nah, udah oke ya? Sudah oke. Terima kasih. Posisi dia, Pak.